Golkar sebagai penguasa DPR mengajukan persyaratan yang justru lebih mengikat. Intinya pada saat itu ada keinginan untuk menjegal SBY. Pemirsa, Anda tetap bersama kanal Politik Akademia. Pak Marzuki Ali, Anda sebagai Sekjen Partai Demokrat 2005 hingga 2010 dan pernah pula menjabat Ketua DPR RI tahun 2009 hingga 2014, tentu sangat kredibel untuk menyampaikan kepada publik proses tentang presidensial threshold dari waktu ke waktu. Apa yang dapat Anda paparkan kepada lensa politik? Silahkan. Ya, jadi pemilihan presiden pertama kali yang dilakukan secara langsung itu tahun 2004. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Di dalam undang-undang itu sudah ada pembatasan. Pembatasannya itu 15% untuk suara dan 20% untuk jumlah kursi. Tetapi di sana ada pasal peralihan. Pasal peralihan untuk pemilu tahun 2004 suara itu 3%, lalu kursi 5%. Nah, karena masa peralihan itu suara 3 dan 5% tadi untuk kursi, maka pada saat itu SBY bisa running untuk calon presiden karena Demokrat pada saat itu dapat sekitar 7% lebih kan. Nah, dalam perjalanan menuju pemilu tahun 2009 terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Intinya bahwa PT ini bisa dijadikan alat untuk menjegal bagi calon lain. Kita tahu kan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2003 PT kan 15% suara dan 20% kursi. Tetapi pada tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, Golkar sebagai penguasa DPR, artinya dia dengan kursi yang relatif besar dan kader Golkar sebagai ketua DPR pada saat itu mengajukan persyaratan yang justru lebih mengikat, 20 dan 25%. 20% itu untuk suara dan 25% untuk kursi. Artinya dari 15-20 meningkat jadi 20-25. Intinya pada saat itu ada keinginan untuk menjegal SBY. Karena 2004 Demokrat kan hanya dapat 7%. Jadi tidak mungkin SBY bisa maju kalau suara Demokrat pada saat 2009 hanya dapat sekitar 7%. Artinya partai besar bisa menguasai dukungan untuk maju sebagai Pilpres pada tahun 2009. Dan itu artinya pertarungan di DPR. Dan pemerintah dalam hal ini Pak SBY akhirnya menerima kenyataan bahwa 20-25% itu akhirnya diputuskan menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dan itu berlaku. Jadi intinya alasannya untuk memperkuat kabinet presidensial artinya gini, pemerintah itu harus didukung oleh DPR yang cukup supaya tidak gonjang-ganjing. Kenapa 2004 3 dan 5% pemerintahan SBY dianggap pada saat itu tidak stabil karena kekuatan politik di DPR-nya relatif kecil dan kalau dukungannya tidak cukup tinggi maka pemerintahan itu memang tidak stabil. Makanya pada tahun 2009 alasan untuk meningkatkan dukungan DPR maka presidensial threshold ini dinaikkan, itu alasannya. Tetapi inti persoalannya adalah untuk menjegal calon lain. Sebenarnya 15-20 itu sudah pas ya. Artinya 15% suara,
20% kursi pada yang ditetapkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2003. Tetapi karena kepentingan kekuasaan 2009 justru dinaikkan menjadi 20 dan 25. Nah, ini agak berbeda. Saat ini pemilihan presiden dan partai politik itu pileg dilakukan secara langsung. Artinya alasan untuk memperkuat DPR, dukungan kepada presiden tidak relevan lagi. Kenapa? Karena majunya pemilihan bersama, belum tentu presiden yang menang didukung oleh partai yang dapatkan suara yang banyak. Jadi artinya tidak relevan lagi dengan alasan pada saat pemilu 2009. Artinya dengan pemilihan presiden dan legislatif secara langsung, harusnya ya tidak diperlakukan lagi PP itu. Kenapa? Ya tidak relevan untuk memperkuat presidensial threshold itu, untuk memperkuat kabinet presidensial itu tidak relevan lagi. Kenapa? Ya karena pemilihan bersama kan, presiden terpilih, tapi yang partai pendukungnya bisa saja tidak besar dapatnya. Iya kan, bisa aja rendah. Nah, artinya tidak relevan. Jadi kalau ada alasan itu tidak memahami inti daripada presidensial threshold itu.